Ya, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai presiden terpilih dan kini saatnya menatap ke depan untuk kembali bersatu padu membangun Indonesia. Dialog Berita Satu kali ini akan membahas tentang semangat persatuan Indonesia bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada publik figur yang rajin menyuarakan persatuan Indonesia, ada Yosi Mokalu dan juga Augie Fantinus. Selamat siang. Kita lagi memandang ke depan nih. Selamat siang, Ami. Memandang ke depan karena ya sudah, Pilpres sudah lewat, pengumuman sudah kemarin. Betul. Nah, tapi sebelum kita berbincang, ini kita akan saksikan bersama sebuah cuplikan video hasil kreasi anak bangsa. Saat Indonesia, Indonesia yang damai. 1, aku sayang ibu. 2, sayang ayah. 3, persatuan Indonesia. Perbedaan itu indah, tapi persatuan Indonesia lebih indah. Kamu cinta pilihanmu, aku cinta pilihanku, tapi aku lebih cinta Indonesia. Siapapun presidennya harus dukung yang menang untuk Indonesia. Udah sabar, damai aja, kan udah lewat, ya? Woi, gue lagi syuting, gue gak lihat deh. Ya, itu dia tadi kita sudah saksikan video Persatuan Indonesia. Mas Yosi dan juga Mas Augie ini kan terlibat di video itu. Tetapi ini bagaimana perasaannya? Sudah selesai kemarin Pilpres, kemudian diumumkan juga kemarin dan alhamdulillah sejauh ini juga aman-aman saja dan baik-baik saja. Ya bagus ya berarti ya. Betul. Sebenarnya gini kan karena kita tahu kalau saya sama teman-teman yang terlibat, semua yang terlibat di situ, Augie dan semua talent termasuk juga anak teman-teman cameo juga yang mereka yang memfilmkannya, kita tuh berpikir mempunyai kepedulian yang sama. Kita sempat dengar bahwa kemenangan akan tipis nih, ya kan? Perbedaannya nggak terlalu jauh nih selisihnya, kan? Dan itu bisa memancing kerusuhan dengan ide bahwa ini cuma segini bisa jadi ada kecurangan, ngerti kan? Dan kita juga sempat mendengar isu-isu bahwa ada gerakan-gerakan massa seperti itu. Jadi ada kemungkinan bisa jadi rusuh untuk die-hardernya baik dari kedua kubu kan pada saat itu, pada saat kita buat kan kita belum tahu nih siapa yang menang ya kan. Jadi karena kepedulian itulah kita merasa bahwa kita harus membuat sesuatu untuk Indonesia. Oke. Kalau kemudian lihat itu bahwa kan di beberapa public figure yang ada di dalam situ kan juga pastinya pendukung dari keduanya lah, seperti itu. Tetapi konsep untuk menyatukan itu, kemudian membuat lagu dan pesannya itu sebenarnya kuat banget loh, Mas Augie. Sebenarnya ini yang sangat menarik sebenarnya gini, apa yang sudah dilakukan oleh Yosi dengan cameo ini sudah banyak. Jadi artinya dari waktu pemilu legislatif pun sudah bikin video seperti itu. Jadi ini adalah satu hal yang kreatif dari anak muda yang dibuat supaya kita juga memikirkan Indonesia. Kadang-kadang banyak anak muda yang nggak peduli. Yang menarik adalah kan kayak sekarang nih, pemilu yang sekarang nih banyak anak kita lihat persentase pemilih pun juga sekarang sudah naik. Artinya sudah semua semakin antusias, semakin baik, dan artinya apa yang sudah dilakukan oleh Yosi ini benar. Jadi tanggal 22 banyak orang yang khawatir apakah akan terjadi kerusuhan. Ada yang sudah keluar negeri, ada yang kemana, dan salah satu caranya adalah sebelum itu kita videonya sudah harus keluar, makanya Yosi itu kita cuma dalam waktu deket sih. Jadi Yosi dengan cameo bikin lagu cepat, kita pun bikin video klip hanya dalam waktu 1 hari. Kita beda-beda, Augie bisa siang, Ibnu bisa siang, Wulan baru malam, Lukman Sardi baru malam. Tapi kita cuma punya satu, bahwa jangan sampai terjadi apa-apa, kita tetap harus bisa bersatu di persatuan Indonesia. Kalau mau ikut, Mas Augie kenapa mau ikut akhirnya ke dalam video itu? Ya, kalau boleh jujur saya memilih dua gitu, dan sebenarnya gini, akhirnya saya percaya bahwa siapapun yang akan menjadi presiden di Indonesia artinya sudah seizin Tuhan, dan artinya pasti itu udah pilihan Tuhan, pasti akan yang terbaik untuk negara kita. Jadi walaupun kita sudah memilih dua, tapi tetap kita setelah ini mau ada permusuhan, mau ada kerusuhan, kan buat apa sih gitu loh. Jadi kita sudah membangun negara ini sudah bagus, sudah positif, tapi akhirnya harus
nggak baik. Jadi kalau buat saya ya udah emang bener siapa yang terpilih tetap harus dijaga adalah persatuan Indonesia. Oke, Mas Yosi, kalau Mas Yosi kan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ogi bahwa bukan kali ini saja berpartisipasi terhadap pemilu seperti itu, bahkan dari sebelumnya juga sudah gencar lah menyuarakan tentang pemilu. Tetapi ini sebenarnya kenapa sih semangat personalnya itu apa? Sebenarnya gini, saya selalu berpikir bahwa ada dua hal yang kita tidak bisa memilih untuk hidup ini. Satu, kita dilahirkan di keluarga mana. Dua, kita dilahirkan di negara mana. Itu bukan pilihan kita. Buat saya, di mana saya dilahirkan adalah sesuatu yang harus saya bela. Keluarga saya dan juga negara saya. Bagaimana cara membelanya? Melalui talenta yang kita punya. Yang saya punya adalah ya saya bisa bikin lagu, saya bisa bikin kreativitas seperti ini. Dan itu yang saya sumbangkan buat Indonesia. Saya pikir juga banyak teman-teman juga yang butuh wadahnya, butuh fasilitasnya. Karena saya nggak mungkin mengerjakan semuanya sendiri. Saya butuh orang-orang yang punya talent memfilmkannya, orang-orang yang support dengan musiknya, teman-teman kayak Ronald Steven dia yang beberapa lagu juga dia yang bantu. Dan juga tentu saja teman-teman public figure lainnya untuk membantu membuat suasana pesannya sendiri jadi lebih efektif. Oke, kita bicara soal public figure, mungkin bisa dikatakan juga artis seperti itu. Nah, pemilu kali ini kan bisa dilihat bahwa artis yang berpartisipasi itu banyak sekali, baik dari kedua kubu ya. Ini kira-kira kenapa ya? Kok tiba-tiba artis pada pemilu kali ini tampaknya lebih gencar untuk menyuarakan termasuk itu pilihan mereka ataupun ajakan untuk tidak golput? Apakah memang pemilu kali ini ada rasa yang berbeda seperti itu? Sebenarnya itu sih, jadi artis itu kan cuman salah satu profesi sebenarnya. Cuman yang tadi sebenarnya sempat saya bilang bahwa antusias masyarakat kita ini sudah semakin tinggi, termasuk juga anak-anak mudanya, dan ternyata juga itu untuk para artis pun juga jadi semangat. Dan kita lihat banyak artis yang menjadi relawan, baik dari kubu presiden yang satu ataupun kubu presiden yang dua. Dan buat saya selama itu bisa dijalankan dengan baik dan secara demokratis, kayaknya itu bagus untuk negara kita supaya kita bisa bikin satu negara yang demokrasi yang lebih baik. Jadi kalau dibilang bahwa dunia hiburan itu sangat bertolak belakang dengan dunia politik, itu juga sebenarnya tidak ya? Enggak, justru sebenarnya kalau kita lihat di Amerika aja dari artis ada yang jadi gubernur kan. Artinya sebenarnya memang bukan cuma di Indonesia, di mana-mana di negara lain juga mereka melihat bahwa public figure siapapun itu, mungkin kebetulan kebanyakan artis ya, itu adalah alat fasilitas yang efektif untuk campaign, untuk menyampaikan pesan. Karena mungkin ya secara gambar juga orang, dia mau ngomong apa nih. Tapi kalau orang yang bukan siapa-siapa di TV, orang belum kenal, orang kadang-kadang tertariknya lebih, ya kita bicara realistis saja, tertariknya tentu saja akan lebih tertarik melihat dia mau ngomong apa, orang yang dia sudah kenal mau ngomong itu lebih didengerin. Oke, dengan kata lain berarti lebih gampang untuk menginfluence orang-orang di sekitarnya gitu. Kayaknya gitu ya, gitu aja. Gitu aja Tapi deh. kalau saya ngomong kayaknya enggak ya. Nggak percaya deh. Nah, nanti ngomong lagi setelah jeda. Berikut ini pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.